Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Istami'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kehadiran Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selaku khatib saya akan berwasiat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi jemaah Jumat rahimahullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwalah yang bisa menghantarkan kehidupan dunia dan akhirat menuju kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan 4 panggilan. Yang pertama dipanggil kita sebagai manusia itu dengan al-insan. Yang kedua an-nas, dan yang ketiga al-bashar, dan yang keempat Bani Adam. Secara etimologi keempatnya ini sama, artinya manusia. Akan tetapi secara terminologi atau secara istilah keempat ini berbeda maknanya. Yang pertama al-insan, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk berakal. Dikatakan hayawanun natiq, artinya manusia itu berakal. Yang kedua yaitu Allah memberikan akal kepada manusia. Dan yang pertama boleh akal, yang kedua adalah mampu berkomunikasi, mampu berbicara. Ini adalah perbedaan manusia dengan hewan. Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya dengan diberikannya akal kepada kita sebagai manusia. Allah memerintahkan kita untuk memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, baik langit ataupun bumi dengan berbagai isinya, lautan, daratan. Orang-orang yang suka mentafakurkan alam semesta ini lewat ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di tengah malam, kita tengok ke atas langit. Langit begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan bulan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar.
bintang di langit seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, dapat dikatakan 7.000 kilometer per jam. Tapi tidak pernah kejadian tabrakan ataupun apa yang lainnya. Siapa yang mengatur di alam tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan akal kepada kita untuk memikirkan kebesarannya. Belum lagi kebesaran Allah yang diciptakan pada diri kita sebagai hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan jauh-jauh kita merhatikan alam, jangan jauh-jauh kita merhatikan langit dan bumi. Kita perhatikan pada diri kita. Terdapat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana contoh kecilnya Allah ciptakan mesin dalam tubuh kita, yaitu berupa jantung. Jantung itu bergerak, berdenyut, berdetak, tidak pernah mati. Kalaulah usia kita sekarang 30 tahun, kalaulah usia kita 35 tahun sampai 50 tahun, berarti mesin yang ada dalam tubuh kita itu bergerak selama 50 tahun sesuai dengan usia kita, tidak pernah mati. Dan ajaibnya, mesin yang Allah ciptakan dalam tubuh kita itu tidak pernah turun mesin. Itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita tafakuri di dalam tubuh kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, manusia dalam Quran disebut dengan An-Nas. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu yang lainnya. Yang kaya butuh dengan yang miskin, yang alim butuh dengan yang bodoh, yang pintar butuh dengan yang bodoh, yang miskin butuh dengan yang kaya, pejabat butuh dengan rakyat pun sebaliknya, rakyat butuh dengan pejabat. Oleh karena itu maka ketika bersosial, yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, panggilan kita dalam Quran disebut dengan al-bashar, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk biologis. Saat hujan kita merasakan dingin, dan saat panas kita merasakan kita haus. Saat lapar kita akan makan. Itulah kehidupan manusia. Bahkan dikatakan dalam Quran, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kata Allah, ana basyarum mithlukum, bahwa Nabi Muhammad itu secara basyariahnya sama dengan kita. Ana basyarum mithlukum. Apa yang membedakan? Secara manusiawi beliau butuh makan, beliau butuh minum, tapi yang membedakan antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, yuha ilayya. Nabi Muhammad SAW diwahyukan, diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dan yang terakhir, manusia dalam Quran itu dipanggil dengan panggilan Bani Adam, atau artinya anak cucu Adam. Manusia seluruhnya dari Adam. Kulukum li Adam wa Adamin turab, la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ahmarin wala aswadin. Di sini jelaskan bahwa Adam itu dari tanah, dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mesti kita ingat, sekarang ini kita berada di tanah Allah, di bumi Allah, dan kita akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mengalami kematian. Dan yang mesti kita ingat, betapa suatu yang kita miliki dalam hidup ini tidak bisa mencegah kita dari kematian.
Harta tidak bisa mencegah kita dari kematian. Pangkat jabatan, kedudukan sosial, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Akhlak budi pekerti, etika moral yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya harta dapat mencegah kita dari kematian, tentunya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tidak akan pernah wafat, karena tidak Allah ciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sungguh kekayaan manusia yang paling kaya di muka bumi ini tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diwafatkan pula beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pangkat dan jabatan yang kita miliki dapat mencegah dari kematian, tentunya Fir'aun akan tidak pernah mati. Fir'aun memiliki kekuasaan yang begitu lama, kekuasaan yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu luas, dia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya akhlak budi pekerti, etika moral yang kita miliki mencegah dari kematian, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau pun bertemu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya wallahu alam bimuradi, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia diberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.